Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Kami mohon bimbingan penyertaan daripada Roh Kudus, supaya kami bisa memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Minggu 11 Juli 2021, kita akan belajar dari Ratapan pasal 5 ayat 5 sampai 8. Ratapan pasal 5 ayat 5 sampai 8. Judulnya adalah doa pemulihan status. Doa pemulihan status. Sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk membaca Ulangan pasal 19 ayat 5 dan 6. Ulangan pasal 19 ayat 5 dan 6. Demikian. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, udah ada janji bahwa bangsa Israel akan menjadi bangsa kesayangan Tuhan sejak mereka berada di bawah Gunung Sinai ya, karena itu ayat disampaikan oleh Tuhan di Gunung Sinai kepada Musa. Dan mereka akhirnya memang menjadi bangsa kesayangan Tuhan, sehingga menjadi bangsa yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Namun sayangnya, pada kisah-kisah selanjutnya, mereka justru menjadi bangsa yang terpuruk. Mereka yang kemudian kan sudah terpecah menjadi bangsa Israel dan bangsa Yehuda, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan, justru mengingkari janji Tuhan ini. Sehingga mereka tidak lagi menjadi bangsa kesayangan Tuhan. Tidak lagi menjadi bangsa kesayangan Tuhan. Jadi status mereka menjadi berubah. Dan kali ini kita belajar mengenai bangsa Yehuda ya, yang kemudian kan menjadi bangsa Yahudi. Itu menjadi bangsa yang sudah berubah statusnya. Sebelumnya sudah didahului oleh bangsa Israel, yaitu kerajaan utara. Berubah statusnya menjadi bangsa buangan. Dan sekarang ini kita belajar tentang bangsa Yehuda, kerajaan selatan, yang kemudian menjadi bangsa yang terbuang. Status mereka berubah menjadi bangsa jajahan. Mereka menjadi bangsa rendahan. Mereka menjadi bangsa terhina. Mari kita perhatikan keadaan bangsa Yehuda ini yang membuat mereka kemudian berdoa, berseru kepada Tuhan untuk dipulihkan statusnya. Perhatikan ayat 5 dari kitab Ratapan pasal 5 tadi. Kami dikejar dekat-dekat, kami lelah, bagi kami tidak ada istirahat. Kami dikejar dekat-dekat. Itu di dalam bahasa Ibrani adalah al-tesawarenu niredapenu. Ya, al-tesawarenu niredapenu. Ini penting pengertian ini. Karena arti literalnya adalah leher kami di bawah penganiayaan. Leher kami di bawah penganiayaan. Artinya apa? Bahwa kondisi mereka adalah kondisi atau dalam keadaan yang siap dieksekusi, siap dibinasakan. Itu kondisi mereka. Akibatnya mereka lelah. Mereka tidak punya waktu untuk istirahat.
Karena sepanjang hari, setiap saat, leher mereka di bawah penganiayaan. Jadi siap dieksekusi. Mengapa demikian? Ya, karena mereka tidak berdaya sebagai bangsa jajahan. Kemudian kita lihat ayat 6. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita melihat sejarah apa yang tercatat di dalam perjanjian lama ini, maka kita melihat bahwa aliansi antara orang Yehuda atau bangsa Yahudi dengan Mesir dan Asyur itu sesungguhnya menunjukkan kebandelan mereka. Kebandelan mereka. Karena Tuhan katakan supaya mereka menyerah kepada Babil, tapi mereka justru bandel dan beraliansi dengan Mesir atau Asyur. Tapi di sini kesannya penulis ingin menyatakan bahwa itu terpaksa. Itu dilakukan terpaksa. Karena di sini dikatakan yang ayat yang ke-6 tadi, dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti. Jadi penjajahan Babil, orang-orang Kasdim, itu membuat mereka sengsara. Kemarin kita sudah pelajari soal ekonomi, membuat mereka terpuruk dalam hal ekonomi. Jadi terpaksa mereka harus beraliansi kepada atau dengan Mesir atau Asyur. Tetapi yang jelas adalah bahwa ini menunjukkan status mereka yang bukan lagi menjadi bangsa yang hebat, bukan lagi menjadi bangsa yang kuat, bukan lagi menjadi bangsa yang adidaya. Oleh sebab itu mereka tidak berdaya menghadapi Babel, menghadapi orang-orang Kasdim. Dan mereka, dalam tanda kutip bagi saya, terpaksa beraliansi dengan Mesir atau Asyur. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Ya, jadi karena itu mereka berdoa, berharap untuk dipulihkan status mereka. Jadi tidak perlu lagi atau tidak perlu meminta bantuan bangsa-bangsa lain. Kemudian ayat yang ke-7 kita baca. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tidak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Di sini ada kesan bahwa mereka menolak dihukum karena tidak bersalah. Karena dikatakan bahwa bapak-bapak mereka yang berdosa dan mereka yang menanggung kedurjanaan bapak-bapak mereka. Tapi perhatikan, Alkitab mengatakan bahwa seorang bapak yang bersalah, anak tidak bisa dihukum karenanya. Atau anak tidak bisa dihukum karena kesalahan orang tua. Ini artinya bahwa sesungguhnya mereka dihukum itu karena menyetujui. Menyetujui. Dengan cara apa? Dengan cara berbuat yang sama. Mereka menyetujui perbuatan bapak-bapak mereka. Yaitu dengan cara meniru, berbuat hal yang sama. Bapak Ibu, walaupun demikian penulis memasukkan hal ini dalam bagian doa pemulihan. Karena hukuman itu membuat mereka terhina. Sekalipun mereka itu dihukum yang merasa bukan salah mereka. Tetapi karena hukuman itu membuat mereka terhina. Maka penulis kitab Ratapan ini, ya tentu bersama dengan orang-orang Yehuda, itu memohon untuk dipulihkan status mereka. Dipulihkan status mereka dari orang-orang terhina, dari orang-orang jajahan itu. Kemudian kita lihat ayat yang ke-8. Pelayan-pelayan memerintah atas kami dan melepaskan kami dari tangan mereka tidak ada. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, siapa pelayan-pelayan itu? Kalau menurut sejarahnya, pelayan-pelayan itu adalah orang-orang Kanaan. Orang-orang dari keturunan Ham. Kan kita tahu, Sem, Ham, dan Yafet yang adalah satu saudara, itu pernah Hamnya mendapat kutukan, dan Sem
dan Yafet itu justru mendapat berkat. Kita tahu bahwa Ham menurunkan orang Kanaan. Dan itu artinya bahwa Ham harus menjadi hamba atau budak dari Sem. Dan itu terbukti bahwa orang Kanaan itu menjadi budaknya orang Israel. Yang kemudian di sini dipersempit orang Yehuda menjadi budaknya. Tetapi keadaan diceritakan di sini ini kebalikan. Pelayan-pelayan memerintah atas kami. Jadi statusnya sudah berubah. Orang-orang Kanaan yang menjadi budak, hambanya orang-orang Israel, orang-orang Yehuda, orang-orang Yahudi, itu tidak takut lagi. Dan justru mereka yang memerintah orang-orang Yehuda. Ini kan kebalikannya. Ini kan terbalik. Tapi itu terjadi karena ya adanya hukuman. Artinya adanya penyerangan orang Kasdim itu, Babel. Maka terjadi status yang berubah. Ini sesuatu yang sangat memalukan. Sesuatu yang sangat memalukan. Dari status menjadi tuan, kemudian menjadi status terhina dan tidak dihargai oleh para pelayannya. Mengapa demikian? Ya karena mereka tidak lagi punya kekuatan. Mereka tidak punya kekuatan. Karena mereka statusnya bangsa jajahan. Oleh sebab itu mereka berdoa kepada Tuhan. Pulihkan. Supaya hamba-hamba itu tidak berbuat seenaknya. Pulihkan. Itu doa mereka. Doa untuk pemulihan status. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Status mereka adalah status rendahan. Status terhina. Status tersakiti. Maka mereka berdoa untuk dipulihkan. Bapak Ibu, apakah Anda mengalami degradasi status? Mungkin di tempat kerja. Ya karena situasi yang seperti ini, mau tidak mau semuanya menjadi merosot, dan Anda menjadi orang yang terkena dampaknya dan terdegradasi dari status. Tidak ada lagi jabatan oleh karena situasi semacam ini. Apakah Anda mengalami hal yang demikian? Sehingga keadaan Anda menjadi terpuruk. Atau di lingkungan instansi-instansi di mana Anda berada. Apakah Anda mengalami degradasi status? Atau kalau bukan status yang resmi, misalkan yang dulu Anda menjadi dihormati atau dihargai, sekarang berubah menjadi orang yang terhina. Sehingga situasi ini menjadi sulit bagi Anda untuk mengubah keadaan kehidupan Anda. Apakah itu yang Anda alami? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ingat pengalaman bangsa Yehuda ini. Mereka berdoa untuk dipulihkan. Kalau memang keadaan kita sekarang adalah keadaan yang terpuruk, kita berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan sudi untuk mengembalikan status kita menjadi orang-orang yang bisa lebih luas dalam berkarya, menjadi orang-orang yang bisa lebih berwibawa, menjadi orang-orang yang bisa melakukan banyak hal sehingga bisa menjadi berkat. Bapak Ibu, berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memulihkan status kita dari keadaan terpuruk menjadi kembali seperti sedia kala. Ya paling tidak kita menjadi orang-orang yang bisa dalam tanda kutip ya di atas rata-rata. Supaya kita bisa berkarya, menghasilkan sesuatu untuk perubahan hidup kita, keluarga kita, bahkan juga menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu mari kita berdoa.
Tuhan, kiranya Engkau memulihkan status kami, menjadi kesayangan-Mu, menjadi orang yang Engkau pakai sebagai alat-Mu, menjadi kerajaan imam, menjadi orang-orang yang menjadi alat-Mu. Biarlah status itu ya Tuhan, Engkau pulihkan. Nah, kita berdoa seperti itu kepada Tuhan. Sehingga kejadian atau peristiwa berikutnya membuat kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tidak seperti sekarang yang karena statusnya terpuruk sehingga kita tidak bisa buat apa-apa. Sekali lagi mari kita berdoa. Kiranya Tuhan pulihkan status kita untuk kita menjadi harta kesayangan Tuhan kembali dan menjadi alat Tuhan supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah belajar. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa